Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, silahkan bagi yang piket memimpin doa, Zaki dipimpin doanya. Berdoa mulai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Terima kasih Zaki. Sebelumnya Bapak absen dulu satu-satu ya. Yang pertama Diza, apakah sudah hadir? Sudah, Pak. Oke, Fairuz Akbar. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional anak-anak. Menjadi Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Sebelumnya, mari kita ingat pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya, tentang manusia dan benda di lingkungannya. Koiruliza, selain iklan dan zat campuran, kemarin belajar apa waktu kelas 5 sudah? Surat, Pak, surat. Oh, belajar surat. Oke. Nah, dalam pembelajaran ini nanti akan ada beberapa tahap ya. Yang pertama, kalian nanti akan mengamati video, terus ada tanya jawab, mengerjakan LKPD atau lembar kerja. Terus ada juga diskusi. Pagi ini kita apa aja sih, Pak, tujuan pembelajarannya? Nah, tujuan pembelajaran pagi hari ini yang pertama yaitu menentukan ide pokok ya. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ada yang tahu nggak ini buah apa? Pisang. Buah pisang ya. Oke, kira-kira ini manfaatnya apa ya buah pisang ini ya? Ini bisa dimakan nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kalau Bisa, Pak. dimakan bikin apa? Bikin haus apa kenyang? Meningkat kenyang. Ya, Bikin bikin kenyang kenyang. ya, karena di dalamnya ada kandungan proteinnya ya. Nah, itu salah satu manfaat pisang. Iya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan ya. Ada yang lihat ini bunga apa kira-kira? Bunga Bunga mawar. mawar, Bunga Pak. mawar ya. Bunga. Kak Kanza boleh dibaca cara merawat bunga mawar? Kanza suka merawat bunga mawar. Setiap hari Kanza menyiram bunga mawarnya. Kanza juga tidak lupa memberi pupuk pada bunga mawarnya. Kanza meletakkan bunga mawar di tanam agar terkena sinar matahari. Nah, kira-kira Kanza, bacaan ini tuh tentang apa ya? Tentang merawat bunga mawar bukan, Pak? Ya, betul. Good job, Kanza. Di bacaan itu ada paragraf dan juga kalimatnya ya. Dimana nanti di dalamnya ada ide pokok dan juga gagasan pendukung. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Ini cara menemukannya ya, cara menemukan ide pokok, yaitu ada 5 caranya. Jadi cara menemukan ide pokok yaitu yang pertama, kalian baca seluruh paragraf dengan cermat. Nah, kira-kira apa ya ini ide pokoknya ya, yang Kanza suka merawat bunga mawar tadi? Kanza suka merawat bunga mawar ya, Pak? Ya, betul ya. Jadi ide pokoknya yang depan ini ya, Kanza suka merawat bunga mawar karena yang lain adalah penjelasan dari sikap Kanza yang suka merawat bunga. Setelah ini kalian akan melanjutkan untuk ini ya, mengerjakan lembar kerja. Tolong baca teks bagaimana jagung berkembang biak ini. Kemudian nanti
diskusikan ide pokoknya di WhatsApp ya. Akan ada 3 kelompok. Yang pertama grup apel, yang kedua grup mangga, yang ketiga grup kelapa ya. Untuk grup 1 ada Diza, Fairuz, Mayang sama Anas. Nanti setelah kalian tulis jawabannya nanti dipresentasikan. Vin kelompok 3 sudah ketemu jawabannya. Oke. Nah, ini sudah banyak ya yang menuliskan jawabannya. Oke, kalian sudah aktif menjawab ya. Jawabannya ada pada ditulis di sini. Selanjutnya yang kelompok 3 ini maksudnya paragraf 5. Ide pokok paragraf 5 supaya jagung selalu sebagian bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menabung kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Oke, kira-kira apakah itu jawabannya di paragraf 5? Yang lain? Iya Pak, benar. Iya Pak. Betul ya? Ya. Oke, good. Nah, selanjutnya kita amati ya. Ini gambar apa yang kalian lihat? Pohon jagung Pak. Oke, good. Pohon jagung ya. Jadi salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah jagung ya. Ketika tepung sari pada bunga jagung terbang terbawa angin, nah sebagian itu jatuh ke kepala putik ya yang ada di bawah bunga pada pohon jagung. Ketika itu terjadi pembuahan. Nah, perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif ya. Nah, selanjutnya untuk lebih tahu tentang perkembangbiakan generatif, kita lihat video Bapak. Pagi ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Di belakang Bapak sudah ada pohon mangga. Selain pohon mangga, ada juga pohon belimbing. Ini adalah bunganya, di mana terdapat putik dan benang sari. Nah, ketika terjadi penyerbukan, kemudian terjadi pembuahan, maka bunga ini akan menjadi buah. Buahnya seperti ini. Dari video tadi, kira-kira kamu tahu nggak sih apa yang dinamakan perkembangbiakan generatif? Pak, perkembangan biak alami Pak. Oh, perkembangbiakan alami dari Duta Rizky. Proses penyerbukan dan pembuahan, Pak. Oke, good. Jadi kalau disimpulkan dari jawaban kalian, perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang terjadi secara kawin ya, melibatkan sel jantan dan betina, yaitu putik dan benang sari. Coba amati bunga yang kalian bawa. Coba liatin bunganya. Nah, ada putiknya nggak? Ini Bapak bunga bougainville nih ada putik di atasnya nih. Kalian ada nggak? Diza, ada? Apakah? Ada. Kalian kan sudah belajar bunga ya. Nah, di negara kita itu ada banyak bunga ya. Salah satunya adalah bunga apa ini? Tadi ada yang bawa ini. Bunga apa namanya? Halo? Bunga sepatu. Oke, bunga sepatu ya. Nah, selain di Indonesia ada juga di negara lain bunga ini. Ini bunga apa namanya? Bunga Kamboja bukan Pak? Iya, betul, bunga Kamboja ya. Jadi bunga Kamboja ini selain terdapat di Indonesia, terdapat juga di Laos ya. Nah, Malaysia, Laos itu negara tetangga ya. Nah, negara tetangga itu disebut dengan ASEAN ya. Coba ada yang tahu nggak negara ASEAN itu apa aja? Indonesia, Indonesia, betul. Thailand. Terus? Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Oke, Filipina. keren banget nih anak-anak hebat semuanya ya. Ya, betul. Negara ASEAN ini kondisi geografisnya berbeda-beda ya. Ada yang berbentuk kepulauan, ada yang berbentuk semenanjung ya. Nah, selain kondisi geografis di ASEAN itu ada kehidupan sosial dan budayanya ya. Nah, bisa kita lihat di sini Brunei Darussalam. Kalau di Brunei itu salah satu budayanya adalah kampung air. Nah, desa terapung. Selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD via kuisis ya. Adnin Diza, Alvin, Mayang sudah masuk. Oke, Duta Rizky, Faiz sudah masuk.
Nah, di situ ada pertanyaan, silakan kalian jawab pertanyaannya ya. Satu pertanyaan waktunya 30 detik. Oke, Faiz. Sudah benar. Alvin peringkat 2, Anas peringkat 3. Waktunya sudah habis. Dan peringkat 1 adalah Diza, 2 Alvin, yang ketiga Duta Rizky ya. Nanti akan ada soal evaluasi yang akan Bapak kirim ke grup WhatsApp. Nanti dikerjakan ya untuk soal ini, tapi dikerjakannya setelah pembelajaran ya. Akhirnya kita sampai di kegiatan penutup. Kira-kira dari belajar ini kalian tadi sudah belajar apa? Dari pertama sampai akhir tadi sudah belajar apa aja? Ingat nggak? Ide pokok, Ide pokok. Terus apa lagi? perkembangan, Tumbuhan apa? Perkembangan. Generatif. Perkembangbiakan generatif. Terus apa lagi? Negara-negara ASEAN. Negara ASEAN. Terus apa lagi? Perbedaan budaya negara ASEAN. Oke. Dari awal tadi kita udah belajar tentang ide pokok ya, mencari ide pokok yang ada pada teks perkembangbiakan tanaman jagung, terus perkembangbiakan generatif juga ya. Tadi ada video terkait dengan perkembangbiakan generatif pohon belimbing dan mangga. Terus ada negara ASEAN ya, bunga-bunga di negara ASEAN. Nah, karakteristiknya apa? Ada. Nah, kira-kira dari belajar ini kalian senang apa sedih? Boleh ditulis responnya di grup WhatsApp ya. Boleh pakai ikon tersenyum atau sedih kalau kalian sedih. Kira-kira apa yang dirasakan pembelajaran hari ini? senang Pak, Oke, Senang Pak belajar Pak. Oke, good. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif ya. Cangkok, terus vegetatif alami dan buatan, sama masih tentang ide pokok lagi. Oke, nah pesan moral dari pembelajaran pagi hari ini adalah kita harus rajin merawat tanaman ya, karena tanaman itu banyak manfaatnya. Kalian juga harus rajin membaca ya, karena kan sudah bisa membedakan ide pokok ya, jadi lebih gampang kalau membaca. Terus kita juga harus rajin-rajin membaca terkait dengan negara-negara tetangga, negara ASEAN ya, biar pengetahuan kita itu semakin luas, global kan, tentang Indonesia saja. Yang terakhir, ayo bareng-bareng kita tepuk hebat ya. 1, 2, 3, tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat. Yes. Oke. Ya, kita sudah memasuki tahap terakhir. Nah, terima kasih anak-anak atas kesediaannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bapak minta Diza untuk memimpin doanya. Silakan. Mari kita akhiri pelajaran dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Johana dan juga Bu Mary. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live ya. Iya, Bu Guru. Oke, Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.